Beberapa waktu terakhir, nama Indonesia sempat jadi sorotan di Jepang. Bukan karena prestasi, tapi karena ada oknum WNI yang berulah, melanggar aturan, dan bikin malu komunitas kita di sana. Sedih ya, padahal Jepang itu salah satu negara yang paling terbuka menerima tenaga kerja Indonesia lewat jalur magang, perawat, hingga profesional. Nah, biar kamu nggak ikut-ikutan bikin citra buruk, yuk kita bahas lengkap tentang gimana sih sebenarnya bekerja di Jepang itu, apa saja norma-norma yang harus dipatuhi, dan cara bertahan hidup secara mental, sosial, dan finansial. Langsung aja kita mulai. Pertama, bekerja di Jepang tidak sekedar gaji tinggi. Buat banyak WNI, kerja di Jepang jadi impian. Gajinya cukup tinggi, fasilitas bagus, dan bisa hidup di negara yang modern, bersih, dan aman. Banyak yang kerja lewat program seperti Gino, Jisusei, atau magang teknis, SSW atau Specified Skilled Worker, atau bahkan jalur profesional. Tapi kerja di Jepang itu bukan liburan. Kamu dituntut disiplin, teliti, dan tanggung jawab penuh. Bahkan keterlambatan 5 menit bisa dianggap sangat tidak sopan. Jepang lebih menghargai kerja keras dan attitude dibanding skill tinggi, tapi seenaknya sendiri. Kedua, budaya kerja Jepang itu unik, jangan diremehkan. Di Jepang, budaya kerja itu sakral banget. Ada nilai-nilai yang harus kamu hormati. Hormat ke atasan dan senior, senpai atau kohai system, datang tepat waktu, bahkan lebih awal itu lebih sopan. Tidak banyak bicara saat bekerja, fokus dan tenang. Jangan main HP di jam kerja kecuali darurat. Kalau ada masalah, sampaikan dengan sopan dan bertanggung jawab. Beberapa WNI yang berulah itu nggak tahan dengan sistem ini. Akhirnya bikin gaduh, bolos kerja, bahkan ada yang sampai kabur dari kontrak. Padahal itu bisa berdampak ke ribuan WNI lain yang mau kerja di Jepang secara legal. Ketiga, jangan malu belajar bahasa dan norma lokal. Salah satu kunci bertahan hidup di Jepang adalah kemampuan komunikasi. Bahasa Jepang nggak wajib jago dulu baru berangkat, tapi kamu harus mau belajar. Minimal bisa N4 atau N3 untuk kerja teknis. Yang penting kamu ngerti. Cara menyapa dengan sopan seperti Ohayo gozaimasu, Otsukaresma desu, minta maaf sumimasen, dan berterima kasih arigato gozaimasu. Cara menolak secara halus karena di Jepang to the point itu sering dianggap kasar. Kalau kamu bisa bahasa mereka, kamu bukan cuma dihargai, tapi juga dipercaya. Keempat, tinggal di asrama sama dengan melatih mental dan toleransi. Kebanyakan WNI yang kerja di Jepang tinggal di asrama atau dormitory yang disediakan perusahaan. Disinilah sering muncul konflik karena banyak orang beda karakter tinggal bareng. Ada yang berisik tengah malam, buang sampah sembarangan, sampai ngeluh terus soal makanan. Padahal hidup di asrama itu soal toleransi, kebersamaan, dan saling jaga keamanan. Cara survive, jaga kebersihan, jangan ninggalin dapur atau kamar mandi kotor. Hargai waktu istirahat orang lain, selesaikan masalah dengan diskusi, bukan drama. Buat circle positif, jauhi teman yang toksik, dan hobi ngeluh. Kelima, tunaikan kontrak dengan penuh tanggung jawab. Masih banyak warga negara Indonesia yang melanggar kontrak, kabur dari tempat kerja, atau pindah kerjaan ilegal demi gaji lebih tinggi. Ingat, Jepang punya sistem kerja yang sangat administratif. Kalau kamu kabur dari kontrak, bisa jadi kamu di blacklist dan gak bisa masuk Jepang lagi. Selain itu, ulah satu orang bisa merugikan satu komunitas. Banyak perusahaan jadi takut merekrut WNI karena trauma masa lalu. Tips survive-nya, pahami isi kontrak sebelum berangkat. Jangan cuma tanda tangan. Kalau ada masalah, sampaikan lewat jalur resmi, supervisor, atau KBRI. Keenam, atur uang dan jangan terjebak gaya hidup boros. Gaji kerja di Jepang memang terlihat besar, apalagi kalau dikonversi ke rupiah. Tapi biaya hidup di sana juga tinggi. Banyak WNI yang akhirnya habis gaji buat belanja, jalan-jalan, atau kirim uang terus-terusan ke kampung tanpa simpanan. Hasil kerja keras kamu harusnya jadi bekal jangka panjang, bukan cuma buat hidup sebulan ke depan.
Cara bertahan secara finansial adalah bikin budget bulanan, uang makan, transport, dan tabungan. Hindari cicil barang mewah yang nggak penting. Nabung dalam bentuk yen, bukan cuma kirim terus ke rumah. Jangan tergoda gaya hidup konsumtif ala kota besar. Ketujuh, jadilah duta Indonesia yang positif. Terakhir dan paling penting, kamu adalah wajah Indonesia di mata orang Jepang. Sikap kamu di tempat kerja, di jalan, atau di lingkungan sekitar akan membentuk citra WNI secara keseluruhan. Kalau kamu kerja rajin, ramah, dan sopan, orang Jepang akan bilang orang Indonesia itu baik dan bisa diandalkan. Tapi kalau kamu bikin masalah, jangan heran kalau rekan-rekan lain ikut dicap buruk. Jadi gimana caranya? Pertama, taat hukum lokal. Lalu jaga nama baik di dunia nyata maupun media sosial. Lalu bangun relasi dengan warga lokal. Dan juga ikut komunitas WNI yang sehat, bukan yang isinya keluhan dan drama doang. Jangan cuma fokus ke gaji, tapi fokus juga ke proses jadi pribadi yang lebih disiplin dan tahan banting. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat info lain seputar kerja dan hidup di luar negeri. Sampai ketemu di video selanjutnya, pejuang Yen!